Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara di hadapan para jamaah tabligh akbar ini. Ibu, bapak, dan para hadirin sekalian yang insya Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di haflah yang insya Allah mubarakah ini. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman pribadi saya saat menghafal Al-Quran dan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menghafal Al-Quran dengan konsisten. Hadirin rahimakumullah, menghafal Al-Quran adalah hal yang paling diinginkan oleh seluruh umat Islam. Sebab menghafal Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan. Beberapa keutamaan diantaranya yaitu Ahlul Quran akan menjadi keluarganya Allah. Kemudian saat di surga kelak, para penghafal Al-Quran akan mendapat derajat yang paling tinggi. Juga para penghafal Al-Quran akan mendapat mahkota yang akan diberikannya kepada orang tuanya di surga kelak. Masya Allah, siapa yang tidak ingin menjadi hafidz Quran? Namun, untuk menjadi seorang hafidz atau hafidhah tidaklah mudah. Dengan perjuangan yang begitu berat, kadang menghafal satu ayat pun butuh waktu yang lama. Dan terkadang hafalan yang telah kita hafalkan hilang begitu saja. Sampai-sampai keinginan untuk menjadi seorang hafidz-hafidhah pun luntur. Namun kepada setiap kalian yang ingin menjadi seorang hafidz-hafidhah, atau untuk kalian yang saat ini sedang berjuang mempertahankan hafalannya, jangan takut dan jangan cemas, juga jangan khawatir. Saya sebagai seorang penghafal memiliki pengalaman tersendiri dalam menghafal Al-Quran, dan insya Allah pada malam hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai kiat-kiat menghafal Al-Quran agar kita bisa konsisten. Dan apa saja kiat-kiat agar kita bisa memiliki kekonsistenan dalam menghafal Al-Quran. Pertama yaitu adalah niat. Niat menjadi pondasi utama dalam melakukan segala hal, dan termasuk saat kita ingin memiliki kekonsistenan dalam menghafal Al-Quran. Untuk itu kita harus bisa meluruskan niat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat yang kedua yaitu pemanajemen waktu yang baik. Pemanajemen waktu yang baik adalah hal yang cukup penting dalam proses kita untuk bisa konsisten dalam menghafal Al-Quran, agar kita bisa teratur dalam mencapai tujuan kita untuk bisa konsisten dalam menghafal. Dan kita harus bisa membuat jadwal harian untuk kita menambah hafalan dan memurojaah. Untuk kiat yang ketiga yaitu kita harus bisa memasang target agar kita bersemangat dalam menghafal dan kita bisa konsisten menghafal di setiap hari. Kiat yang keempat, kita harus bisa sabar dalam meniti prosesnya, juga kita tidak boleh mudah putus asa. Itu akan menjadi fondasi tercapainya keinginan kita. Kiat yang kelima
yaitu kita harus bisa memaksakan diri kita saat kita bermalas-malasan, saat kita sedang berada di titik terendah. Kita harus bisa bangkit dari kemalasan yang melanda diri kita, karena yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri, dan motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, saat kita merasa tujuan kita untuk bisa konsisten mulai luntur, kita harus bisa mengingat tujuan awal kita, mengingat niat awal kita. Juga kita harus bisa melihat fadilah-fadilah keutamaan yang didapat oleh seorang penghafal Al-Quran. Dan di situ keinginan kita untuk bisa konsisten akan mulai tumbuh lagi. Yang terakhir yaitu kita harus bisa paham dan bisa mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang bunyinya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya dari tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, saat kita jauh dari kekonsistenan itu, kita mulai disibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, maka kita ingatlah hadis tersebut, kemudian kita lakukan hal-hal yang memang bermanfaat, yaitu kembali menghafal. Saat kita goflah, saat kita lalai dari menghafal, dan kita bisa mengingat kembali hadis tersebut, maka insya Allah kita akan kembali konsisten. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada hadirin sekalian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kiat-kiat tersebut dalam mencapai kekonsistenan. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan kepada para penghafal Al-Quran yang saat ini sama-sama sedang berjuang mempertahankan hafalannya, menambah hafalannya. Semangat, jangan pantang menyerah, terus berjuang, dan semoga Allah memperlancar, mempermudah, dan memberkahi segala apa yang kita perbuat. Amin Allahumma amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga para hadirin sekalian bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.